Semangat pagi sahabat taniku semua. Hari ini kita bertemu kembali di channel YouTube Erwin Klana. Masih dalam season yaitu tak membongkar misteri daripada tanaman hortikultura yang kita tanam persis di bawah pohon kelapa sawit. Nah, hari ini kita akan membuka rahasia apa saja sih sehingga tanaman ini bisa subur, bisa berbuah dengan lebat, dengan daun yang sangat sehat, ya. Pertumbuhannya sangat sehat. Sepertinya tidak ada gangguan daripada akar sawit, ya. Sepertinya tidak ada gangguan dari akar sawit ini. Padahal posisinya letaknya tepat di bawah pohon kelapa sawit. Tapi kita dapat lihat sama-sama, ya. Nah, ini tomatnya. Nah, jadi nutrisinya ini ya sahabat taniku semua, kita tidak memakai bahan kimia atau pupuk kimia, tapi kita menggunakan pupuk organik di sini. Kenapa bisa? Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa pupuk organik itu bisa lebih baik, ya, ataupun lebih cepat pertumbuhannya dari pupuk kimia? Padahal secara umum, ya, kita ketahui semua masyarakat tani, sahabat tani lebih cenderung memakai pupuk kimia. Kenapa? Karena memang pupuk kimia ini dia dalam penyerapan unsur hara lebih cepat katanya, nah, kan gitu. Tapi hari ini kita pecahkan masalah itu. Ternyata pupuk organik juga tidak kalah hasilnya, ya, dengan pupuk kimia yang beredar saat ini. Nah, jadi gini saudaraku semua, sahabat taniku semua, ketika kita menanam hortikultura ini di bawah pohon sawit, kita memang tidak menganjurkan pemakaian pupuk yang dalam bentuk granul ataupun kimia lah kita bilang, ya. Kenapa? Nah, kalau pupuk dalam bentuk granul yang kita berikan ke tanaman muda seperti ini, ya, granul itu, pupuk granul atau pupuk kimia yang kita berikan itu kan di dalam tanah dia akan lama dia terproses, ya, terurainya itu akan lama. Nah, ketika dalam proses penguraian itulah si akar daripada batang sawit ini, pohon sawit ini, dia mengejar di mana nutrisi yang sedang dalam proses, ya kan, dalam proses penguraian. Nah, itu dikejar oleh akar sawit. Nah, sehingga ketika nutrisi yang sudah diproses tadi, proses penguraian sudah tersedia disantap oleh akar, maka yang terlebih dahulu itu adalah akar sawit. Akar sawit lah yang akan mendapatkan daripada nutrisi yang kita berikan. Nah, itu akhirnya si tanaman cabai atau tomat ini yang musiman sifatnya, dia sangat kecil sekali kebagiannya. Nah, jatahnya sangat kecil sekali karena sudah diserap duluan oleh si batang sawit nih, akar sawit nih.
Kalau kita bongkar nih akar sawit ini luar biasa nih sahabat taniku di dalam tanah ini. Ini akar sawit semua nih saudara. Nah, ini kan akar sawit nih semua. Kalau kita bongkar nih, nah ini akar sawit nih saudara. Di dalam mulsa ini udah akar sawit melulu nih. Nah ini saudaraku. Ini akar sawit nih. Akarnya kemana-mana. Tapi tidak dengan hari ini saudaraku. Nah kita memakai nutrisi organik yang teknologinya itu sudah ionik, cepat dan siap saji. Nah jadi rahasianya di sini sahabat tani. Jadi kalau kita memakai pupuk yang organik dan siap saji, teknologinya bisa dikatakan sudah ionik. Nah, langsung bisa diserap oleh tanaman. Makanya persaingan di antara pohon kelapa sawit dengan tanaman musiman ini, yang tanaman musiman itu lebih cepat dia menyerapnya, karena begitu kita aplikasikan ke tanah ya, aplikasikan ke tanaman, nutrisi yang kita berikan organik tadi itu langsung diserap ya dalam bentuk cairan, ya dalam bentuk cairan nutrisi yang kita berikan ya. Jadi sedangkan si akar kelapa sawit dia butuh proses untuk menjangkau nutrisi yang kita berikan, tidak pada hari itu atau saat itu juga dia bisa menyampai ke lokasi ataupun nutrisi yang ada di tanaman ini. Jadi itulah, disinilah dia kita bongkar rahasianya ya. Jangan sekali-kali sahabat taniku memberikan nutrisi itu yang dalam bentuk butiran atau bahan yang kimia lah, yang proses larutnya ataupun terurainya itu lama. Dia akan dikejar sama akar sawit sehingga tanaman musiman ini tidak kebagian. Nah, maka di sini kita berikan pupuk yang siap saji, organik tapi dia siap saji. Nah, itu dia. Itu dia ya sahabat taniku semua. Kita sudah jawab solusi untuk bagaimana kita bisa menanam tanaman musiman di pas tepat di bawah pohon kelapa sawit ya. Nah itu saja saudaraku ya, atau sahabat taniku semua. Nanti akan ketemu kembali di season berikutnya, masih dalam channel YouTube Erwin Kelana. Jangan lupa di like and subscribe-nya dan di share supaya dapat kita lihat bersama-sama dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.